Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama tentang parenting Islami, yang mana hari ini insyaallah kita akan belajar tentang sebuah judul, yaitu kabar gembira. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, jika kita melihat ada pasangan suami istri yang kala itu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan seorang bayi, maka sesungguhnya suami istri tersebut dia hendaklah memberikan kabar gembira kepada orang banyak, dan orang yang diberikan kabar gembira akan datangnya seorang bayi, ia pun hendaklah memberikan rasa syukurnya, rasa ucapan, rasa senangnya, rasa gembiranya kepada orang yang memberikan kabar gembira. Karena sesungguhnya masyarakat Islam dengan kekeluargaannya sebagai ciri utamanya, Masya Allah, ini didapatkan hanya dari masyarakat Islam. Masyarakat Islam tidak akan meninggalkan suatu momentum, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, melainkan setiap diri kita akan ikut ambil bagian di dalamnya. Subhanallah. Sampai kepada bayi yang baru dilahirkan sudah mulai terhitung sebagai bagian dari masyarakat Islam, maka seluruh diri kita sebagai masyarakat Islam hendaknya memberikan ucapan selamat kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah sebagai bentuk meneladani ucapan selamat kepada kedua orang tua yang telah Allah anugerahkan bayi, maka ini adalah sebagai bentuk meneladani dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita di dalam ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Zakaria, annallaha yubashiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah memberikan kabar kepada engkau akan datang kelahiran seorang putra, yaitu yang akan engkau berikan nama Yahya, biyahya, musaddiqan bi kalimatin minallah, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yang mana kelak Yahya akan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau Nabi Yahya Allah jadikan sebagai seorang nabi. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Maryam, kepada Nabi Zakaria, juga ketika Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak yaitu Yahya, dan ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Zakaria di ayat yang lain yaitu surat Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin yahmuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Allah memberitahukan kabar gembira ini kepada Nabi Zakaria. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman, yang mencintai kebaikan bagi saudara-saudara kita, kita pun turut bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita. Dan kita pun akan merasakan kesedihan dengan apa yang dirasakan oleh saudari-saudari kita. Dan subhanallah, betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim itu seperti satu jasad. Bila salah satu anggotanya merasa sakit, maka anggota yang lain pun merasa sakit. Dan ini yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu, ketika ada saudari kita yang dia melahirkan seorang anak, dan bagi kita umat Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak membedakan
bayi yang dilahirkan, apakah bayi yang dilahirkan itu laki-laki maupun perempuan sama. Karena ketika masa jahiliyah dulu, ya, ketika mereka akan melahirkan bayi-bayi perempuan, maka mereka tidak akan memberikan kabar ini kepada sanak kerabatnya. Mereka akan menutup-nutupinya. Karena di masa jahiliyah, datangnya bayi perempuan itu merupakan aib bagi keluarga yang melahirkannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam firman-Nya di masa-masa jahiliyah dulu, ketika orang-orang jahiliyah diberikan kabar akan datangnya bayi perempuan, maka merah padamlah mukanya. Dan mereka sangat marah. Mereka menyembunyikan bayi perempuan itu dari orang banyak karena berita yang disampaikan kepadanya. Allah mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Bahkan mereka akan menjadikan bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Dan alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi subhanallah ya teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita para perempuan, ya wanita, dilahirkan di masa datangnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan sebuah risalah bahwasanya perempuan juga merupakan seseorang yang seharusnya dimuliakan sebagaimana Allah memuliakan bayi laki-laki. Maka sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala apakah yang lahir itu bayi perempuan ataupun bayi laki-laki. Karena sesungguhnya Allah yang telah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka subhanallah, apapun yang Allah berikan kepada diri kita dari seorang anak, seharusnya kita syukuri. Dan apabila kita mendengar saudara kita melahirkan seorang anak, apapun jenis kelaminnya, maka kita pun turut berbahagia. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya sebagai rasa bergembiranya kita atas kelahiran seorang bayi, maka hendaklah kita semuanya memberikan sebuah ucapan, dan ucapan ini yang telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu kita. Jadi ada doa ya bagi siapapun yang dikaruniai seorang anak, kita memberikan doa selamat ya untuk ikut berbahagia. Nah, insya Allah kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 3 lafaz ya yang memang pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya, yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, ada yang sampai kepada Hasan al-Basri saja ya, bukan kepada Rasulullah SAW, dan ini semuanya adalah sebuah bagian dari doa dan ucapan selamat yang kita haturkan kepada saudari-saudari kita yang telah diberikan bayi. Yang pertama adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Ummu Sulaim ya, beliau dikaruniai anak dengan pernikahannya dengan Abu Talha ya. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anak dari Ummu Sulaim ini meninggal dunia ketika Abu Talha dalam keadaan sedang safar, dan Abu Talha pulang menanyakan anaknya. Ketika itu Ummu Sulaim tidak langsung menjawab bahwasanya anaknya telah tiada. Ummu Sulaim sebagai istri yang salihah berusaha untuk menghidangkan makanannya terlebih dahulu, makanan yang terlezat ia buat untuk suaminya.
Ummu Sulaim melayani suaminya juga dengan baik, ya. Baru kemudian Ummu Sulaim setelah melayani suaminya dengan baik, baru Ummu Sulaim menyampaikan bahwasanya anaknya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Talha pun, ya, ketika itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadiannya bahwasanya anaknya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan, ya, keberkahan untuk hubungan mereka, subhanallah. Sampai akhirnya Ummu Sulaim Allah gantikan bayi yang telah diambilnya dengan melahirkan bayi laki-laki. Masya Allah, ya. Dan ketika Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki yang telah Allah berikan gantinya ini, maka ketika itu Rasulullah SAW berpesan kepada Ummu Sulaim, jika tali pusarnya telah putus, jangan diberi makan apapun sampai Rasulullah SAW mentahniknya, ya, dan mendoakan dengan sebuah doa, barakallahu laki fihi wa ja'alahu birran taqiyan. Kata Rasulullah SAW kepada Ummu Sulaim, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi anakmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anakmu adalah orang yang berbakti dan bertakwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lafaz yang pertama yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz doa untuk memberikan selamat kepada bayi tidak harus dengan sebuah lafaz barakallahu fil mauhub misalnya, ya. Ada tadi doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, barakallahu laki fihi wa ja'alahu birran taqiyan. Kemudian yang kedua, ada sebuah riwayat, ya, dari Abu Ayyub, dari Ayyub As-Sikhtiyani, bahwa beliau ketika mendengar kabar ada tetangganya punya anak, beliau mendoakan dengan sebuah doa, ja'alahu Allahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Artinya adalah ja'alahu Allahu mubarakan alaik. Semoga Allah menjadikan anakmu, Allah berikan keberkahan untukmu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya anak yang diberkahi untukmu. Wa ala ummati Muhammad, dan juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu adalah redaksi ucapan selamat yang kedua, ya. Kemudian redaksi ucapan selamat yang ketiga, ya. Jadi memang ada redaksi yang dianjarkan oleh para ulama, ya, terkait doa untuk orang tua yang baru dikaruniai anak. Dan yang ketiga ini adalah sebuah perkataan yang sampai kepada tabi'in, ya. Siapakah? Beliau berasal dari Hasan Al-Basri, yaitu Hasan Al-Basri ini adalah ulama tabi'in. Ketika ada orang yang memberikan ucapan selamat, ya, kepada kawannya yang baru saja memiliki anak, kemudian orang tersebut mengatakan, selamat, semoga anakmu pandai menunggang kuda. Maka mendengar hal ini, Hasan Al-Basri pun langsung berkomentar. Kata beliau, boleh jadi anaknya tidak mahir dalam menunggang kuda, ya. Bisa jadi dia nanti kelak mahir menunggang sapi atau onta, kata Hasan Al-Basri. Maka jangan mendoakan semoga anakmu pandai menunggang kuda, karena kita tidak tahu kelak nanti masa depan anaknya itu pandainya menunggang apa, ya. Maka kata Hasan Al-Basri, hendaklah engkau ucapkan sebuah doa dengan redaksi, ya, yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahi anak yang dianugerahkan kepadamu. Semoga kamu bisa mensyukurinya, wa syakartal wahib, ya. Semoga kamu bisa mensyukuri siapa al-wahib, sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha asyuddah, dan semoga anakmu itu kelak ketika besar, ketika dewasa, ya, wa ruziqta birrah, dan engkau mendapatkan baktinya si anak. Doa ini sesungguhnya teman-teman perlu saya garis bawahi lagi,
doa barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruziqta birra, ini bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak juga yang menyebarkan berita bahwasanya doa barakallahu laka fil mauhib laka wa syakartal wahib wa balagha asyudda wa ruziqta birra ini dari Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi ini bukan. Ini adalah perkataannya Hasan Al-Basri, yaitu ulama dari kalangan tabi'in. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan redaksi ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Kalau teman-teman mau menggunakan redaksi barakallahu laki fihi wa ja'alahu birran taqiyan juga boleh. Ya, jadi enggak usah kita memperdebatkan ucapan-ucapan selamat kepada bayi-bayi yang baru lahir. Yang kita perdebatkan, yang kita cela adalah orang-orang yang tidak mau mendoakan sama sekali. Orang-orang yang tidak merasa gembira dengan adanya kelahiran bayi dari tetangganya misalnya, atau dari kawannya, dari sahabatnya. Ya, itu yang kita cela, ya, karena kita sebagai umat Islam harusnya merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Nah, kepada siapa terlebih dahulu teman-teman kabar gembira itu seharusnya disampaikan, ya, kelahiran bayi. Kalau sudah lahir bayinya, itu kepada siapa yang paling utama untuk mendapatkan kabar gembira ini? Yang paling utama untuk mendapatkan kabar gembira adalah ayahnya si bayi ini. Jadi ayahnya si bayi ini hendaklah dia diberitahu terlebih dahulu. Karena bisa jadi misalnya ayahnya si bayi ini dia berada di luar kota misalnya. Sehingga ketika bayinya lahir, ketika anaknya lahir, maka ternyata dia tidak berada di rumah. Maka ini yang pertama kali harus diberitahukan terlebih dahulu. Kemudian setelah ayah bayi tersebut diberitahu dengan kelahiran anak, ya, dari istrinya, maka setelah itu yang diberitahu terlebih dahulu adalah keluarga dekat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika lahir Rasulullah SAW, maka Suwaibah, ya, budaknya Abu Lahab, memberitahukan kabar bahagia ini, kabar gembira ini kepada Abu Lahab, ya. Dan kita tahu Abu Lahab itu adalah kerabat dekatnya Rasulullah SAW. Ya, Abu Lahab itu adalah kakak sepupu Abdullah, ya. Nah, ketika mendengar kabar ini, maka Abu Lahab pun karena saking senangnya tuh, ya, saudaranya Abdullah, ya, dikaruniai seorang anak, maka Abu Lahab pun langsung membebaskan Suwaibah sebagai budaknya. Ya, jadi subhanallah, kabar gembira ini harusnya kita prioritaskan dulu, ya, sebelum dikabarkan kepada halayak ramai, sebelum update status, ya, sebelum kabar gembira ini sampai di teman-teman kita melalui media sosial, kepada karib kerabat dulu, ya, bahwasanya telah lahir bayinya fulan bin fulana, terus kita, atau fulana bin fulan telah lahir bayi gini, kita beritahukan dulu kepada karib kerabat kita. Nah, sampai-sampai teman-teman ketika Suwaibah bercerita, ya, memberikan kabar gembira, Suwaibah akhirnya merasa senang, ya, merasa senang telah dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Lahab, ya. Saking senangnya Abu Lahab mendengar kabar bahwasanya saudaranya yaitu Abdullah telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberitahukan kepada karib kerabat, ya, ayahnya juga sudah diberitahu, baru kemudian setelah itu diberitahukan kepada teman-temannya, ya. Jadi urutannya itu ayahnya dulu, kemudian setelah itu karib kerabatnya, baru halayak ramai, ya, baru halayak ramai. Nah, apa sih manfaat yang didapatkan ketika kita memberikan kabar gembira kepada halayak ramai, kepada orang-orang, ya, dengan kehadiran bayi yang telah dilahirkan ini? Yang pertama, manfaat yang bisa didapatkan, masyarakat akhirnya menjadi tahu bahwa ada anggota baru yang sudah lahir dan menjadi bagian dari masyarakat umat Islam.
Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat siap menerima kehadiran bayi ya, dan siap memberikan bantuan kepadanya manakala diperlukan. Ya. Karena kalau tidak diberikan woro-woro, tidak diberikan kabar gembira, mereka tidak mengetahui kalau ternyata di rumah A itu telah lahir seorang bayi. Ya. Dan pentingnya subhanallah teman-teman, pentingnya kabar gembira ini agar masyarakat tahu, oh ternyata di rumahnya fulan itu ada bayi yang baru lahir. Dan yang ketiga nih, ini juga menjadi hal yang sangat penting, masyarakat juga menjadi tahu garis keturunan anak tersebut. Berarti masyarakat tahu, oh ya anak tersebut garis keturunannya dari orang baik-baik. Anak tersebut ayahnya bernama Fulan bin Fulan, ibunya bernama Fulana bin Fulan. Karena pada zaman ini banyak sekali anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak jelas, ya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang dia mohon maaf ya, hamil di luar nikah, ketika mereka berusaha melahirkan anaknya, kemudian menyembunyikannya, tidak memberikan kabar gembira kepada masyarakat, kepada halayak ramai. Karena keluarga tersebut takut kalau misalnya memberitahukan maka masyarakat akan mencelanya. Ya. Jadi ini pentingnya untuk kita sebagai kaum wanita menjaga diri kita sebaik-baiknya agar tidak jatuh ke dalam perzinahan. Karena kalau wal'iyadzubillah jatuh ke dalam perzinahan, maka semuanya akan menjadi masalah besar. Ya. Dimulai dari ketika hamil, ibunya tidak tenang, ya. Yang ada dia pengen berusaha untuk menggugurkan, ya. Karena banyak zaman sekarang itu orang berzina wal'iyadzubillah, dan ketahuilah wahai saudariku, di antara awal wabah datang itu adalah karena menyebarnya perzinahan, ya. Maka hari ini tugas kita dimanapun berada, khususnya bagi kaum muslimah, mewanti-wanti terutama yang pada punya anak perempuan, ya saudara-saudara perempuan, jaga diri kalian baik-baik, jaga diri kalian baik-baik, jangan sampai masuk ke dalam perzinahan. Dan kita sebagai seorang ibu, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita dari wal'iyadzubillah, dari fahisyah, dari perzinahan ini. Karena kalau perzinahan sudah merajalela, maka akan banyak wabah yang berdatangan, ya. Baik, jadi sekali lagi ya teman-teman, ini juga penting nih untuk woro-woro bahwasanya telah ada bayi yang dilahirkan di rumahnya si fulan, agar orang tahu bahwasanya garis keturunan anak tersebut adalah dari orang yang baik-baik. Nah, setelah kita memberitahukan kabar gembira ini kepada halayak ramai, ya, maka apa yang seharusnya kita lakukan kepada bayi yang baru lahir? Ini nanti insya Allah sekalian ya, karena insya Allah di pekan berikutnya di hari Senin insya Allah kita akan membahas tentang akikoh ya, tentang bayi itu tergadai ya. Hari ini insya Allah kita akan mengambil satu tema lagi insya Allah, yaitu tentang pentingnya mentahnik. Ya, pentingnya mentahnik ya, setelah memberikan kabar gembira, maka yang paling penting juga adalah kita memberikan makanan pertama bagi anak-anak kita. Ya. Di antaranya apa? Yaitu memberikan tahnik. Ya. Dan istilah tahnik ini berasal dari kata hanak yang berarti langit-langit. Ya. Jadi tahnik dalam bahasa Arab itu menempelkan sesuatu ya berupa makanan pertama kali ya ke langit-langit bayi sehingga makanan tersebut mengalir ke dalam kerongkongannya. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mentahnik ini terkadang orang tidak tahu ilmunya. Ya, orang tidak tahu ilmunya, maka terkadang menggunakannya bukan dengan sesuatu yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi menggunakan sesuatu yang lain. Contoh misalnya, saya pernah mendengar teman saya di Yaman itu katanya bayinya pertama lahir bukan diberikan kurma yang telah dilumat terlebih dahulu, tetapi diberikan air marok.
apa sih air marok itu, air itu loh, air didihan buah ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui ilmu mentahnik. Ya, kalau kita tahu ilmu mentahnik ya, sebagaimana dikatakan dari Abu Musa, ia berkata bahwasanya aku dikaruniai seorang bayi laki-laki. Lalu aku membawanya ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memberi nama bayi tersebut dengan nama Ibrahim. Kemudian beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Jadi kurmanya diambil terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimamah dengan air liurnya Rasulullah SAW sampai lembut kurmanya. Maka setelah sampai lembut baru kemudian diberikan ke anak bayi ini ya, karena kan bayi belum punya gigi ya. Makanya dilumatkan terlebih dahulu, dilumatkan dengan air liurnya Rasulullah SAW, baru kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada bayi tersebut. Nah, begitu pula ketika datang bayinya Ummu Sulaim ya, ketika datang bayinya Ummu Sulaim, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Sulaim ya untuk menyediakan kurma, dan Rasulullah SAW ketika itu mengambil beberapa kurma, mengunyahnya, kemudian beliau setelah kurma itu dikunyah oleh beliau ya, Rasulullah SAW memasukkan kurma tersebut ke mulut si bayi ya. Dan subhanallah teman-teman, ini perkara yang sepele saja sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah ya. Dan kejadian-kejadian ini bukan hanya 1-2 bayi, tetapi banyak bayi ya di masa Rasulullah SAW yang telah ditahnik oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bayinya Asma, ya, Asma putri Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau melahirkan bayinya yaitu Abdullah ya, yang dinamakan dengan Abdullah bin Zubair, putranya Asma. Maka ketika itu Asma dalam keadaan berada di Kuba ya. Jadi Asma itu ikut bersama Rasulullah SAW bersama rombongan ya, dari Makkah menuju ke Madinah dalam keadaan sedang hamil. Kemudian setelah sampai di Kubah, Asma melahirkan seorang bayi yang dinamakan dengan Abdullah, dan Asma menemui Rasulullah SAW ya, meletakkan bayinya di pangkuan beliau. Kemudian Rasulullah SAW meminta beberapa butir kurma dan memamahnya, mengunyahnya. Setelah itu Rasulullah SAW menempelkannya ke dalam mulut si bayi ya. Dan Abdullah ini teman-teman perlu diketahui adalah bayi pertama kali ya, yang dia adalah bayi orang-orang muhajirin. Jadi Abdullah adalah bayi seorang anak yang lahir dari kalangan orang-orang muhajirin yang ada di Madinah ya, Masya Allah. Dan tak lupa Rasulullah SAW setelah mentahnik, Rasulullah SAW juga memberikan doa-doanya untuk keberkahan si bayi tersebut, Masya Allah. Nah, beberapa ulama teman-teman, mereka berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya kalau mau mentahnik itu cari dulu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biarkan mereka yang mengunyah kurma tersebut ya. Karena mereka beralasan dengan para sahabiah ya, ketika mereka melahirkan anak-anak mereka bawa ke hadapan Rasulullah SAW ya, untuk ditahnik oleh Rasulullah SAW ya. Maka pendapat mereka mencari orang solih ya, yang masih hidup pastinya, mencari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga diperbolehkan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya kalaupun misalnya orang solih itu susah dicari, maka ayahnya atau kakeknya yang kerabat dekatnya yang mengunyah kurma tersebut dan mentahniknya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini belajar bagaimana memberikan kabar gembira kepada halayak ramai atas kehadiran anak bayi, dan orang yang mendengarkannya memberikan ucapan-ucapan doa yang tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian setelah itu berusaha untuk membawa bayinya kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditahnik. Kalau tidak ada orang yang misalnya jauh orang yang bertakwanya tidak ditemukan, maka ayah atau karib kerabatnya yang mengunyahkan kurma tersebut dan memberikannya kepada si bayi, dan ini dinamakan dengan tahnik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu lakunna jami'an. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.